Welcome to South of Rain Podcast with random topics and conversation from Indonesian young perspective about life. And this is your host, Rayhan Saidi, will give you good insight because after you listen, you insight. Halo, gue Royhan, tuan rumah Satu Frame Podcast. Jadi perspektif episode kedua ini gue mengajak teman-teman Mawapres gue dari 2021 nih kayaknya ya. Ada Dea, ada Cinta, ada Andika, ada Intan. Halo, apa kabar kalian semuanya? Respon ya. Halo. Baik. Halo. Intan apa kabar? Ini kayaknya Intan ini agak Baik. Oke. Jadi ini adalah teman-teman gue ya. Kalau kemarin gue sudah mengundang beberapa angkatan Mawapres gue, kayak siapa? Fakultas Kedokteran siapa ada namanya tuh? Natasha. Oke, Natasha. Kok gue sampai lupa. Sorry ya Nat ya. Yang kedua gue pernah ngundang Rifki, gue pernah ngundang Nana juga, Nana Hukum, Nana Mardiana kemarin, Belva, juga Ayunda. Sekarang gue langsung ngundang 4 orang di program ini. Sehat ya semuanya ya. Jadi kalau gue pengen tanya satu-satu nih ya. Mawapres ini kan sebenarnya langsung tembak ya. Langsung tembak nih. Mawapres itu kan sebenarnya adalah title yang diberikan oleh ya ada kampus, ada Kemendikbud gitu kan kepada mahasiswa yang punya prestasi, dia juga fokus di organisasi juga sosial gitu. Nah, gue pengen nanya nih ke Cinta dulu, ke Cinta. Cinta, Cin, lo kenapa memilih untuk jadi Mawapres sih kemarin? Atau ada orang yang ngajak elu atau memang itu kemauan elu pengen jadi Mawapres di 2021 itu? Halo Cinta, suaranya nggak ada ya? Oke. Oh iya. Barusan suaranya hilang Kak Royhan. Oke, gimana? Kalau dari aku, dulu itu aku diajak sih sama kakak tingkat aku angkatan 2017 karena katanya dia melihat potensi. Cuman itu kan waktu diajak dulu sebelum pandemi. Jadi agak deg-degan karena 1 minggu banget, tapi ternyata di postpone gitu. Jadi bisa ikut tahun 2020. 2020 Yang ya pertama. kita? Oh, lu nyoba Aku 2020. 2020 yang pertama, terus aku yang menang di 2021. Keren. 2020 lu semester 2 dong? Iya. Gila Betul. dong. Gila. Oh, berarti lu mencoba peruntungan langsung di usia muda ya, semester muda ya, ya Jin ya. Oh, berarti Iya, betul. ada cutting yang melihat, oh ini gue lu punya potensi nih, punya skill nih, dan dia melihat itu dan lu mencoba di tahun pertama sebenarnya masih belum mujur ya, dicoba di tahun kedepannya bisa. Gimana? Karena aku anaknya suka challenge banget kan, kalau misalnya di challenge tuh kayak semangat gitu. Jadi waktu itu karena ditantang untuk ikut Mawapres ya coba aja dulu walaupun nggak tahu Mawapres itu apa, karena dulu di Fasilkom nggak begitu banyak antusiasme untuk ikut lomba juga di zamanku. Jadi kayaknya buat menarik minat orang-orang untuk ikut lomba gitu. I see. Kalau dari Intan, kenapa mencoba untuk jadi Mawapres kemarin di 2021? Kalau sendiri sih, suaraku kedengeran nggak? Kedengeran tapi agak kecil sih Tan. Boleh dibesarin lagi? Ya, kalau dari aku sendiri deh, untuk jadi Mawapres itu nggak ada ya dalam aku awalnya gitu. Awalnya tuh aku diajak gitu sih sama dosenku, disaranin untuk ikut Pilmapres di fakultas kayak gitu. Jadi sebenarnya aku juga kurang tahu sih kalau misalnya ada Pilmapres gitu awalnya. Tapi dari dosen itu tadi sih. Jadi aku memberanikan udahlah ikut, kan berarti kan kalau kita ditunjuk itu kita sebenarnya orang lain itu tahu ada potensi di diri kita tapi kita nggak tahu gitu loh. Jadi aku coba untuk ikut aja gitu. Terus ternyata ya alhamdulillah. Berarti
Berarti hampir sama kayak cinta ya. Intinya ada orang lain melihat potensi dari diri lo gitu kan. Kalau lu sebenarnya pede aja nggak sih Tun, ketika mencoba maju di farmasi? Bener nggak sih? Di farmasi kan lu ya? Iya, di farmasi. Lu pede nggak sih Sebenarnya ketika kalau untuk maju sendiri sih kurang, kurang pede? iya, kurang pede sih karena kan, iya, karena kan dari beberapa kompetitor ya, itu menurutku itu lebih bagus-bagus gitu loh teman-temanku itu kemarin itu. Jadi sebenarnya kurang pede aja sih, tapi ya dicoba aja dilakukan sebaik mungkin kayak gitu sih kemarin itu. Oh, I see. Ya, gue ngelihat bahwa teman-teman tuh banyak yang awalnya nggak pede. Termasuk ya, kemarin itu si Natasha loh. Dia bilang ke gue kalau, ya gue nggak sepede itu sebenarnya maju-majuan. Cuman memang kebetulan entah dosen, entah teman-temannya merasa bahwa dia, lu pasti bisa gitu. Ada dorongan dari orang lain, makanya dia maju gitu kan. Ini sama ya ceritanya sama Cinta Kayak Intan juga. Kalau dari dia sama nggak ceritanya atau ada yang beda nih? 80% sama ya. Suara aku kedengeran kan ya ini? Aman. Oke. Kalau dulu itu aku lebih ke dipaksa sih sama dosen aku. Di waktu awal kan yang Filmapres di fakultas itu ya. Hmm. Jadi dari jurusanku itu, dari kimia itu nggak ada sama sekali yang daftar. Dan pas hari terakhir pendaftaran baru diinfo bahwa setiap jurusan itu minimal harus ada utusannya gitu loh, minimal satu. Nah, si beliau ini dosen itu nggak ada konfirmasi apapun, langsung tembak aja, dia lo udah gue daftarin, sekarang udah siapin itu berkas-berkasnya gitu doang. Oh, oke, hampir sama juga. Ini Andika, kalau Andika nih kayaknya gue nggak expect sama sih ya. Kayaknya kalau Andika sih prepare banget dari maba, bener nggak sih Dik? Gini lah terkait dengan ini ya, sebenarnya agak panjang sih sebenarnya ya. Jadi ada berbeda dengan teman-teman tadi. Memang dari awal aku masuk jadi mahasiswa baru ya 2018, aku tahu informasi Filmapres itu tahun 2019, itu tahun pertama aku ikut. Karena memang itu sudah tertanam gitu ya. Aku pengen jadi mahasiswa berprestasi gitu. Nah, waktu tentang info Filmapres itu sama ya dikasih tahu oleh dosen dan juga himpunan waktu itu. Nah, tahun 2019 aku pertama kali ikut Filmapres, tapi saat itu karena satu minim pengetahuan dan yang kedua minim prestasi, auto gagal saat interview karena menggunakan bahasa Inggris kayak gitu. Waktu itu sangat aku masih ingat aku bilang tidak bisa menjelaskan lebih panjang lagi karena bahasa saya tidak terlalu baik. Nah, jadi dari situ ada dendam kesumat. Nah, jadi 2020 aku skip, ya 2020 skip. Karena skipnya itu juga ada tujuan sih, yaitu mempush prestasi sebanyak-banyaknya kayak gitu dan menyiapkan sebagus-bagusnya. Dan alhasil tahun 2021 diberikan kesempatan untuk jadi mawapres. Aku masih ingat tuh saingannya ada 15 kalau nggak salah, 13 sampai 15. Lumayan ya. Gitu. Satu fakultas. Gitu. Oke, berarti Andika cukup berbeda sama yang lain ya. Kalau yang lain masih ada dorongan dari yang lain, istilahnya ada orang lain yang lu bisa nih, lu mampu nih gitu. Kalau Andika ya lu dari diri lo sendiri gitu kan ada semangat untuk menjadi mawapres itu ya Dik ya. Benar. Lo kalau gue bilang lu ambisius boleh nggak sih Wik? Boleh nggak sih? Boleh sih, boleh. Banyak orang yang mengatakan gitu. Apakah orang-orang di sini kayak Cinta, Dea atau Intan? Kalau gue atau orang lain menilai diri kalian ambisius as mawapres gitu kan, pas kalian dicap ambisius gitu, dia nggak apa-apa ketika orang lain bilang lo ambisius? Ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Cuman kenyataannya aku nggak merasakan diriku seambis itu gitu. Oh tapi banyak yang bilang lo ambis juga deh. Ya ada sih, tapi nggak banyak. Kalau dari Cinta
Ini anak ini kalau menurut gue lu ambis sih. Karena untuk yang muda ya semester 2 sudah mulai mengikuti Mawapres, kayaknya ambis deh lu, Cin. Boleh nggak sih? Ada sih yang bilang ambisius, cuman kalau aku sih terserah orang aja yang mau bilang apa, cuman kalau aku sih ngerasa diriku biasa aja. Apa ya? Iya, Oke. karena aku sebenarnya nggak suka dicap ambisius sih, karena dulu itu aku ngerasa kayak ambisius itu konotasinya negatif, kayak menghalalkan segala cara gitu loh. Karena Oh, saking berkeinginan keras gitu. Jadi kalau aku sih tidak menilai diriku sebagai ambisius, tapi orang menilainya seperti itu. Gitu, ya udah. berarti nggak apa-apa ya kalau orang lain bilang lu ambisius. Karena menurut gue ambisius, gue pernah ngobrol ke Mawapres UTM kalau nggak salah. Ya topiknya tentang ya mau ambis atau yang biasa aja gitu. Dia memilih ke ambis karena menurut dia ya menjadi ambis ya nggak apa-apa gitu ya. Seperti yang Andika bilang ya kalau ada yang bilang Andika ambis, it's okay ya Dik ya. Oke. Okay. But after Mawapres ini hal yang mungkin sering ditanyakan gitu loh, Rek. Karena Mawapres ini kan bisa dibilang title yang bergengsi di tingkat mahasiswa. Gue mau bilang kayak gitu kan. Lu dicap oleh mahasiswa lain, pertama ya mahasiswa yang punya banyak prestasi, sosialnya bagus, public speakingnya bagus, bahasa Inggrisnya oke gitu kan. Cap-cap yang positif-positif tuh ada banget ketika kita jadi Mawapres kemarin gitu kan. Setelah setelah lulus gitu kan. Kalian kan kita kan lulus semua, ya nggak sih? Kita sudah lulus semua di sini. Apakah privilege menjadi Mawapres itu berguna ketika kalian sudah lulus? Gue pengen tanya Intan. Halo Intan, gimana? Oke, gue pengen nanya dia dulu deh sebelum ke Intan. Kayaknya Intan lagi ada kendala teknis ya teman-teman. Privilege ya. Uh-uh. Kalau privilege sebagai mawapres sih justru malah aku rasain itu waktu masih kuliah. Jadi waktu habis jadi mawapres tahun 2021 itu setelahnya contohnya kayak pas tugas akhir, kemudian kan habis itu kayak launching gitu ya yang lagi hangat-hangatnya kampus merdeka itu ya. Yes. Itu kayak lebih dipermudah aja gitu. Mungkin karena dosen-dosen juga udah banyak yang kenal. Kemudian kalau dosen punya proyek ini itu diprioritaskan gitu. Itu sih privilege yang aku rasain kalau dari sisi positifnya jadi mawapres. Oh berarti setelah lulus malah lu nggak merasakan privilege atau keagungan? Enggak, iya, Oh, why? aku sih rasanya gitu ya, Ray. Kayak habis lulus itu ya aku memulai kehidupan yang baru gitu. Apalagi pas habis wisuda itu ya, fresh graduate, ya udah kayak semuanya pencapaian-pencapaian semasa kuliah dan lain sebagainya itu ya isi CV ya istilahnya. CV itu ya cukup berperan, tapi saya merasa bahwa privilege dari mawapres itu paling banyak dampaknya justru aku rasakan pada saat masih kuliah. Oh malah lu ngerasa ketika udah lulus nggak lu rasain? 50-50 sih, biasa aja ya. Oh berarti pencapaian yang sudah lo raih ketika mahasiswa itu hanya sebuah istilahnya ya membantu dalam memenuhi CV-CV lo, but untuk membantu lo ketika melanjutkan kehidupan setelah kuliah, lo nggak kebantu dari sisi itu? Mungkin ini untuk sebagian orang beda-beda ya, untuk persepsi nah, terkait kita makanya bahas prestasi perspektif gitu, ya. ya. Makanya. Kalau dari sisi gue nih kan, aku lebih fokus ke karir ya untuk sekarang itu. Jadi kayak prestasi-prestasi semasa kuliah mungkin kayak terkait lomba-lomba LKTI yang pernah gue ikutin dulu dan event-event lain yang pernah aku ikutin itu kayak mungkin pengaruh ke kerjaan aku yang sekarang itu nggak terlalu besar, justru malah kayak pelatihan-pelatihan gitu sih yang berpengaruh besar ke kerjaan aku yang sekarang, ke karir aku yang sekarang. I see. Iya karena bener banget ya. Gue ngerasa bahwa ketika kita walaupun kita punya banyak pencapaian gitu, ada sebuah kebanggaan. Tapi setelah lulus kita harus melihat bahwa dunia di luar sana itu tidak hanya melihat pencapaian-pencapaian yang kita sudah capai sebelumnya, ya nggak sih, Dik?
Tapi apa yang sebenarnya dibutuhkan sama mereka? Dea sendiri bilang kalau ternyata dari pencapaian itu yang paling banyak berperan adalah pengalaman jadi apa tadi? Iya, pengalaman baik soft skill, hard skill itu sih justru yang malah berperan penting banget di kehidupan itu ya, pasca kampus itu ya. Iya ya, menarik nih sebenarnya. Jadi jangan bangga ya lu pade ya kalau seumpamanya banyak pencapaian ya. Minta tolong nih. Ups. Ya karena gue ngerasa gue punya banyak temen juga ya di misal mawapres mana kayak mawapres mana yang pencapaiannya udah banyak banget gitu. Ya bangga boleh gitu. Cuman over proud dengan pencapaian itu malah nggak bagus gitu. Jadi bumerang sendiri gitu kan. Ini ya, juga ya nggak sih Des? Setuju nggak sih? Iya. Nah, setuju banget, jangan over proud itu sih. Pokoknya ya jangan berlebihan lah mensikapi segala sesuatu itu harus tahu porsinya, harus tahu batasnya. Jadi gitu teman-teman. Ya. Kalau dari Intan sendiri, Intan aman udah Intan? Gimana? Oke, kalau lu setelah lulus ini kan ya udah lulus kan, lu jadi mawapres farmasi gitu. Apakah lu jadi mawapres itu berguna title-nya ketika lu sudah lulus? Menurutku sih ya ada gunanya ada enggaknya juga sih, karena kan waktu kemarin ini aku setelah lulus S1 ini kemarin aku juga daftar kerja dulu terus lanjut profesi ini kan. Nah sebelum lanjut profesi ini aku kerja itu nyantumin CV itu kan. Nah itu juga dilihat sih, itu alasannya itu aku juga tanya ke atasanku karena ada poin plusnya itu yaitu jadi mawapres itu juga salah satunya, katanya seperti itu waktu aku tanyakan. Tapi menurutku ya lebih ke soft skill tadi sih, dari pengalaman organisasi atau pengalaman pengabdian masyarakat seperti itu yang lebih dibutuhkan. Kalau dari mawapresnya sendiri sih menurutku kecil sih. Betul. Berarti yang Intan rasakan lebih ke pengalamannya ya. Maksudnya pengalaman di bidang organisasi, sosial gitu yang membantu di dalam kelanjutan kehidupan. Kalau di pasca kuliah itu tadi seperti itu. Kalau misalnya di perkuliahan sih menurutku banyak kalau privilege-nya. Kan kita kan bisa kenal dosen-dosen juga kan. Jadi itu Oke, I get the point. Although agak suaranya ini ya ada kendala jaringan, tapi yang gue tangkap dari Intan ternyata sama seperti dia. Mawapres itu ketika lu sudah dapat banyak pencapaian atau ya lu bisa berbangga diri lah ya ketika sudah mendapatkan title itu. Setelah lulus pun masih banyak. Aku jadi banyak info-info proyek-proyek dosen kayak gitu-gitu sih. Jadi langsung ke aku. Jadi privilege-nya ketika jadi mawapres kebanyakan di ini ya, di mahasiswa ya. Setelah lulus itu malah sebagian besar soft skill yang kepake ya Tan ya. Iya, betul. Oke, yes. Kalau dari Cinta, Cinta ini kan baru lulus. Ya nggak sih, Cin? Apa tahun ini lu lulus, Cin? Lulus secara ijazah Desember tahun lalu. Kalau wisudanya Maret. Oh Maret, baru ya berarti ya. Berarti anak baru nih ya. Oke, anak baru. Gue pengen nanya anak baru nih. Anak baru nih kan lo tadi sebelum record lo bilang pernah kerja di suatu ya instansi gitu kan. Gue pengen nanya sejauh mana sih privilege sebagai mawapres ini ngebantu lo kemarin atau memang tidak ada ngebantu sama sekali? Talking about title ya. Kalau misalnya ngomongin title itu menurut aku nggak begitu berpengaruh sih ke dunia kerja. Apalagi aku kan ke IT. Kebanyakan orang IT tuh lihatnya kan ke portofolio daripada ke gelar dan macam sebagainya gitu. Jadi kayak lomba-lomba KTI, terus mawapres tuh kebanyakan tidak supporting dunia kerja. Cuman kalau misalnya ditanya tentang dampaknya, menurut aku tuh berdampak karena sebenarnya ngikutin mawapres ini kan yang dibangun kebiasaan untuk
menyelesaikan tugas mepet-mepet deadline ya. Karena waktu itu kan karena waktu itu kan kita dikasih deadline-nya mepet banget buat ngumpulin berkas tuh. Jadi sekarang itu udah terbiasa dengan itu, dengan budaya kerja yang cepat. Habis itu juga public speaking-nya dilatih. Apalagi di kerjaanku yang kemarin itu aku harus pakai bahasa Inggris kan. Jadi jadi aku udah kebiasaan juga karena di Mawapres juga kita seleksinya pakai bahasa Inggris. So, kalau dari segi title nggak begitu berpengaruh, tapi yang dibangun itu kebiasaannya sih. Oke. Balik lagi ternyata gelar yang kita raih sebelumnya sebagian besar itu impact kecil-kecilnya tuh ya, kayak soft skill-nya, kayak public speaking-nya gitu, kayak pengalamannya itu yang ngebantu diri cinta ketika di pekerjaan kemarin gitu. Berarti lu ngerasa bahwa Mawapres itu ya cuma berguna di perguruan tinggi aja secara title, Cin? Depends. Karena pekerjaanku nggak ada kaitannya sama Mawapres kalau menurut aku ya. Karena kan IT. Kalau di Mawapres kan basicnya research. Yes. Kalau misalnya pekerjaanmu adalah mentoring atau pekerjaanmu adalah researcher, mungkin bisa match, bisa ada kaitannya. Tapi karena pekerjaanku nggak ada hubungannya sama Mawapres, jadi nggak match. Jadi depends di kerja sebagai apa. Oke. Ini menarik ya. Jadi ada 3 perspektif berbeda terkait dengan Mawapres itu sendiri gitu. Kalau dari Andika, gimana tuh? Oke. Nah, sebelumnya nih terkait dengan ini, sebenarnya gelar Mawapres itu challenge ya Bun, dan artinya tantangan juga bebannya. Nah, tantangan ketika bisa mendapatkannya itu tantangan banget, karena kan kita harus melalui beberapa proses gitu ya. Nah, begitupun saat sudah mendapatkannya, itu beban, baik itu saat kuliah atau pasca studi. Nah, saat kuliah pun kita bakal disorot ya oleh semua lini, entah itu dosen atau teman-teman kita. Nah, termasuk yang jadi ketar-ketir kemarin itu, kalau semisal nggak lulus tepat waktu, itu juga bakal disorot. Nah, Mawapres kok lulusnya molor, nah itu kan juga jadi sesuatu yang wow gitu ya. Nah, jadi itu juga tantangan dan beban. Begitupun saat sudah pasca studi, lu saat ini ngapain, di mana dan lain sebagainya, itu juga bakal jadi sorotan oleh pihak-pihak yang menyorot kita kayak gitu. Itu zero yang pertama. Ya, yang kedua terkait dengan privilege Mawapres ya, aku setuju dengan apa yang dikatakan Sinta yang terakhir ya, bahwasanya terkait dengan Mawapres itu berguna atau enggaknya, gelar Mawapres itu berkaitan dengan objek yang kita sasar kayak gitu. Nah, kalau kaitannya dengan research, oke, matching banget kayak gitu. Tapi kalau dengan basis pekerjaan dan tujuan yang memang agak jauh, nah itu memang kurang match. Tapi dengan kondisi yang saat ini, aku rasa gelar Mawapres, privilege Mawapres itu sangat-sangat membantu kayak gitu. Apalagi aku tetap menjelajahi dunia riset hingga saat ini kayak gitu. Nah, kayak gitu. Itu sih pendapatku. Matching sesuai dengan objek kayak gitu. Berarti depend on apa yang dilakukan kalian sama setelah di kelulusan ya. It makes sense sih sebenarnya. Kalau tapi gini. Gimana? Tapi emang gini sih. Ini catatan juga sih ya. Karena tadi teman-teman juga bilang soft skill dan sebagainya itu sangat berpengaruh. Iya memang kayak gitu. Aku juga pernah merasakan. Maka dari itu semua elemen itu harus jalani ya, organisasi harus aktif, terus akademik juga jalan, terus organisasi prestasi itu juga perlu ditingkatkan kayak gitu. Jadi gelar Mawapres pun sebisa mungkin harus juga ditambahi dengan sesuatu yang memang dibutuhkan nantinya kayak gitu. Jadi untuk yang lagi saat ini lagi kuliah, itu benar-benar dipus aja sih dari sekarang yang berkaitan dengan kamu mau kemana dan sebagainya kayak gitu. I get the point. Dan memang menjadi Mawapres itu banyak mahasiswa baru ya waktu
sebenarnya kalau bisa dibilang ketika kita jadi maba angkatan 18-19 banyak banget jadi mawapres. Untuk saat ini anak-anak itu angkatan baru ya. Ini correct me if I'm wrong, kayaknya banyak yang nggak tahu masih mawapres dan kayaknya nggak seprestisius itu karena banyak program-program yang ditawarkan pemerintah kayak MBKM, MSIB, bla 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 gitu. Jadi kayak yang mawapres tuh kelelep. Itu yang kalian juga lihat gak di akhir-akhir ini? Dari terserah deh dulu. Andika dulu nggak apa? Oke, aku juga merasakan itu kayak gitu. Jadi sebenarnya ini bukan bermasalah di pemerintahnya sih kayak gitu, tapi ke managing kampusnya kayak gitu. Jadi informasi semua yang diberikan oleh kementerian itu sudah sangat bagus dan prestisius untuk kita ikuti. Oke, disclaimer ya, aku bicara kayak gini bukan fanatik dengan program pemerintah, tapi sesuai dengan apa yang ada di pikiranku. Nah, jadi menurutku managing kampusnya aja yang kurang kayak gitu. Entah itu managing di manajemen tingkat atasnya atau sudah di sampai ke bawah kayak gitu. Ya, seperti yang kita sudah bicarakan tadi. Kita terbiasa dengan informasi yang mendadak, akhirnya kesiapan pun juga mendadak kayak gitu. Nah, jadi itu sih hal yang perlu dikoreksi, bahwasannya program-program seperti itu bukan tenggelam, tapi memang kita gak mau beranjak dari sesuatu yang ada di dalam kayak gitu. Jadi terlambat kayak gitu. Iya, aku juga setuju sih itu. Itu kerasa banget. Soalnya kalau misalnya kita lihat nih, kayak kampus Merdeka itu kan digembor-gemborin banget kan sekarang. Terus juga jadinya banyak peminat. Kalau misalnya di program studiku atau di fakultasku itu banyak yang mau ikut karena memang align sama profil lulusan kita kan. Karena berbasis IT kampus Merdeka itu. Nah, cuman kalau misalnya lomba-lomba kayak Mawapres ini kadang, Pilmapres, itu kadang kurang disosialisasikan dengan baik dan benar gitu. Dan kesannya itu kayak pokok mari. Pokok selesai gitu. Aku ngerasa kesannya kayak gitu sih. Kurang sungguh-sungguh. Jadinya juga akhirnya mungkin lulusannya, mungkin orang-orang yang menang itu jadi nggak maksimal juga karena pokok selesai gitu kan. Iya. Jadi ya itu aku juga ngerasain. Terus juga aku juga pernah, bukan Pilmapres sih, aku juga pernah ikut salah satu lomba juga dan itu kelihatan banget kalau misalnya dari universitasnya juga lalai. Waktu itu aku ikut Gemastik ya. Itu kan salah satu media juga untuk kita nge-build portofolio gitu kan untuk Pilmapres. Tapi waktu aku ikut Gemastik itu aku kaget waktu ada pengumuman karena kata panitianya ternyata dari pihak universitas itu tidak mensubmit atau tidak nge-accept gitu. Aku nggak tahu persyaratannya kayak gimana. Pokoknya dari pihak universitas itu lalai gitu. Jadi kayak di sini aja udah kelihatan kalau wah ternyata dengan beberapa hal kurang ya perhatiannya gitu. Dan kesannya cuma pokok selesai. So it hurts me so bad karena aku work late night untuk nyelesain itu. Tapi ternyata kampus I feel you. Okay, I feel you. I'm fine. I'm fine. Not just your campus, Bencana man. yo. It's not just university. Oke, bukan hanya kampus lo ya, ini kampus kita bersama nih ya. Yang seperti ini ya. Mohon Bapak yang diperhatikan lagi ya. Mohon Bapak yang mau maju rektor ya. Dan itu memang sudah menjamur sih. Kita kan mengamati sampai sekarang kayak gitu. Aku sendiri mengamati sampai sekarang. Ya, aku bilangnya sih fluktuatif, tapi untuk saat ini itu sampai lebih lama kelamaan udah kayak semakin turun kayak gitu. Yeah. Untuk Pilmapres ini udah kayak kurang taringnya gitu loh. Gue ngerasain gitu. Untuk yang delegasi dan kesiapan dari universitas kita bersama ya gitu. Kalau talentanya itu gak masalah karena talenta kita gak kurang, tapi itu managingnya aja kayak gitu. Yes. Ya istilahnya we wanna support you but please support us back. I feel you. Come on man, jangan terlalu banyak memberikan
hal yang fakta ya untuk teman-teman. But it's okay. Buat teman-teman semuanya, tentu banyak hal yang pengen gue tahu dari perspektif teman-teman gue. Jadi jangan kemana-mana, tetap di episode ini. Buat framer yang ingin bekerja sama dengan Satu Frame Podcast sebagai media publikasi atau media partner, bisa banget hubungi gue di @royansaidi atau di IG Satu Frame @satuframepodcast. Ditunggu kerjasamanya ya. Oke, balik lagi bersama gue, Cinta, Dia, Andika, dan juga Intan. Jadi barusan kita sudah mengetahui beberapa hal ya terkait dengan Mawapres itu apa gitu, alasannya teman-teman ikut di Mawapres gitu. Dan gue pengen tanya ke Dea dulu nih. Barusan kalau kita bahas Mawapres tentu banyak branding yang ada di belakangnya ya, Dea. Misal lu sebagai mahasiswa yang intelijen lah, disiplin atau apa gitu, ekspektasi tuh banyak banget yang ada datang ke kita gitu. Apa aja ekspektasi yang datang? Ya nggak sih, banyak banget nggak sih deh? Apa aja yang datang sebenarnya deh ke lu deh? Kalau ekspektasinya tuh kayak ya karena Mawapres jadi seolah-olah mereka itu mengkotakkan bahwa kehidupan gue ya setelahnya bakal semulus itu gitu. Nah, misal lulus langsung dapat kerjaan di tempat yang settle lah gitu lah. Tapi kan ya kenyataannya banyak juga duri-durinya gitu. Berarti lu gak ngerasa bahwa kehidupan lo after Mawapres itu semulus itu? Tapi aku ngerasanya sih so far oke lah. Gak seburuk yang gue perkirakan sebelumnya. Tapi gak sebagus yang kita pikirkan juga berarti ya? Oke. Ya, ekspektasi misal kayak lu lulus berapa tahun atau lu adalah manusia yang lebih aktif atau seperti apa dibandingkan mahasiswa lain gitu. Lu dapetin itu kemarin? Kalau ekspektasi sih lebih ke itu sih. Kayak waktunya, timingnya itu mungkin aku nggak secepat teman-teman lain. Kayak misal habis lulus, bahkan ada yang banyak teman-teman gue itu sebelum wisuda itu udah dapat panggilan kerja gitu-gitu. Sedangkan kalau aku tuh ada jeda, nah itu nih yang bikin agak pressure dikit. Kayak orang-orang itu nganggapnya, lo kan mau Mawapres, harusnya lo bisa dong lebih cepat dapat kerja gitu-gitulah. Itu sih pressure-nya. Siap. Berarti pressure tetap ada ya? Jadi ingat Kak Royhan. Gimana tuh? Mawapres kan sebenarnya singkatan dari mahasiswa under pressure. Iya lagi, Mawapres. Lu dapet dari mana tuh Mawapres kayak gitu? Kata orang-orang di Twitter. Ya, gue baru enggak lagi gitu. Kalau dari Intan sendiri, ekspektasi apa aja yang datang ketika jadi Mawapres? Kalau di aku sih banyak sih Roy, menurutku ya. Kan karena dari aku sendiri kan kemarin itu nggak langsung lanjut untuk profesinya toh ya. Itu banyak tuh yang tanya-tanya aku, kenapa kamu nggak lanjut? Kan aslinya tuh bukan karena apa ya, bukan karena aku gak mau lanjut, tapi mereka tuh pasti mikirnya kalian kamu loh Mawapres, kenapa aku nggak langsung lanjut gitu tuh. Padahal itu aslinya ada alasan tersendiri, dan Mawapres sendiri kan bukan yang harus harus sesuai dengan harus lurus gitulah maksudku. Jadi mereka tuh mesti mikirnya itu jadi Mawapres itu pasti positif aja gitu kehidupannya. Nah itu bener itu. Bener. Itu seakan-akan kita itu Mawapres itu dituntut memiliki karakter dewa dan rules kehidupan yang semulus tol kayak gitu. Betul lagi. Nah jadi itu gerak-gerik kita. Iya loh, bener. Kayak dituntut, bukan ada yang secara eksplisit langsung disampaikan, ada yang tersirat kayak gitu. Nah lo itu Mawapres kayak gitu. Tapi kok gini di sini? Kita dituntut untuk sempurna gak sih, Re? Harusnya kamu gini. Ya sih, kita dituntut untuk kayak, lu gak ada celah gitu. Padahal kan kita manusia ya. Kesempurnaan hanya milik Allah. Masya Allah, gila. Dan sampai ada yang bilang,
aku yang bukan mapres aja lo udah gini. Itu gue gak suka banget. Gue paling gak suka bagian itu. Ngeselin banget. Paling. Oke lah. Dia kan gak mau debat dan sebagainya. Oke, gak apa-apa. Oke. Jadi emang bener sih, jadi mawapres ini kayak jadi tantangan tersendiri dan tekanan malah. Betul. Ya mencapainya enak ya, Rek. Kayak yang ada sebuah kebanggaan sendiri. Ketika jadi pun kayak ada sebuah beban ya. Kayak lu harus terlihat sempurna, cara ngomongnya nggak boleh kayak kasar-kasar. Gua pernah ngomong ya kayak, anjir gitu. Mas, emang mau apres bisa ngomong anjir? Emang gue nggak boleh ngomong anjir, gitu kan. Kayak yang, emang nggak boleh nih gitu. Sorry nih ya gitu. Masa harus sesempurna itu gitu. Kalau menurut Intan gimana? Iya, kayak gitu. Pokoknya kita tuh harus tuntut jadi lebih yang paling baik lah dari mahasiswa yang lainnya. Jadi kan mawapres sendiri kan bukan berarti kita harus mahasiswa lain gitu, misalnya kita harus lebih baik dari aku atau yang lainnya seperti itu kan. Mawapres juga manusia gitu loh. Pasti ada salahnya. Mawapres juga manusia. Punya rasa, punya hati. Iya lagi, betul. Kalau dari Cinta, pernah gak sih ekspektasi yang dibilang dia sama Intan tadi itu datang ke lu juga? Atau ada yang lebih parah nih? Itu bukan pernah lagi ya, but every time selalu ada expectation. Kalau misalnya dulu sebelum kita lulus, ekspektasinya adalah, teman kamu udah selesai lo draftnya, udah sempro lo, kamu kok belum gitu. Iya. Tapi ternyata alhamdulillahnya saya menjadi lulusan pertama, jadi keren. Terhindar dari Tepuk itu. Tangan. Tepuk tangan. Terus habis itu setelah lulus ditanyanya kerjaan, ternyata saya udah kerja jadi nggak bisa. Nah karena udah lulus udah kerja, ditanya sekarang kok nggak lanjut S2? Mohon maaf nih ya, saya disuruh kerja sambil S2. Ini ginjal saya meronta-ronta ini. Ginjal kan mawat harusnya bisa. Tolong pinjamkan saya ginjal dulu biar ginjal saya ada 4 ya, biar kuat ini. Nggak ada. Itu dinaikin speknya itu bisa itu request. Dinaikin speknya. Ya kayak gitu selalu ada yang kurang lah ya. Awalnya kan ikut Mawapres karena di challenge, suka tantangan lah. Ini kok semakin banyak challenge ya. Jadi aku selalu percaya kalau semua tergantung mindset sih. Jadi kalau misalnya ekspektasi itu tergantung kita mau nanggepin apa enggak. Tapi orang pasti ada usilnya. Jadi dijadikan semangat aja. Aku sih gitu. Oh begitu kakak. Tapi ada yang lebih parah banget gak sih, kayak ada yang underrated lo gitu. Misal kayak lu mau apres kok gini nih gitu. Ada gak yang kayak gitu? Alhamdulillahnya sih pernah ada. Cuma alhamdulillahnya saya kan orangnya cuek dan galak ya. Cuek dan galak. Jadi teman-teman itu kadang pernah usil chat gitu, terus aku nggak ngebales. Selain aku yang selalu respon dan juga tidak pedulian, jadi teman-temanku akhirnya lama-lama nggak usil dan chat seperlunya aja. Alhamdulillah. Oke, kalau dari Andika sendiri ada ekspektasi datang nggak? Banyak sih sebenarnya. Ya, mirip-mirip sebenarnya kayak gitu. Ya nanti dikaitkan dengan lama studi itu pernah ada juga yang bilang, yakinkah bisa lulus kurang dari 4 tahun? Hal yang pertama aku lakukan ketika ada pertanyaan seperti itu gitu ya cukup distemin aja lah. Oke, sambil di hati awas lo ya kalau aku lulus kurang dari 4 tahun mau ngapain gitu lagi. Dan memang ya alhamdulillah lebih cepat dari dia kayak gitu. Jadi tantangan yang sangat ditonjolkan oleh orang-orang di sekitar kita itu yang waktu kita kuliah itu lama studi, itu yang perlu diperhatikan. Yang kedua juga yaitu pasca studi, kamu mau berlabuh kemana di sini? Apalagi pas itu waktu itu masih muter-muter gitu ya. Karena memang kan kita punya roller coaster sendiri, rute sendiri kayak gitu. Dan itu mereka menuntut mempunyai jalan yang sekiranya mirip tol Cipali gitu ya, mulus banget. Nah jadi ya sampai pernah terbilang sekarang kok masih gini, padahal aku yang lebih dari 4 tahun sudah kayak gini. Nah kayak gitu. Okay. Nah itu ya
aku cukup berdoa kayak gitu ya. Cukup berdoa semoga Tuhan tidak marah dengan ucapanmu kayak gitu. Tapi sebenarnya jadi mawapres atau jadi anak-anak yang berprestasi itu ada privilege tau. Apa tuh? Privilege-nya adalah kita jarang ditanyain, nggak tahu ya. Kalau in my case, jarang ditanyain tentang relationship. Karena orang itu kayak udah ngeliatnya, oh anak ini fokusnya ke karir gitu. Belum, jadi kayak masih kayak jauh dari pertanyaan itu. Karena orang juga kalau misalnya kadang-kadang yang kayak gitu cuma orang-orang tua ya. Tapi kalau orang-orang sepantaran kita jarang banget ngelihat itu karena udah keburu minder sama pencapaian kita. Gitu. Enggak juga sih. Nah ini ada cerita baru nih. Enggak. Gimana tuh? Gimana? Nah jadi nggak dibandingin. Tergantung orangnya berarti yang. Gimana tuh? Aku punya cerita menarik sih. Ya karena mungkin title mawapres itu ya. Dulu sempat ada yang mepet-mepet nih gitu. Kita ada yang mepet-mepet. Mepet apa nih? Ya dalam arti ini si cewek gitu ya. Gue kira mepet apa ya? Siap. Mepet-mepet. Ya agak sombong sih beberapa gitu ya. Harus sombong. Dan indikasinya ini persepsiku ya. Ya indikasinya karena aku punya title mawapres itu, padahal orangnya biasa aja, pinter ya gak pinter kayak gitu. Nah tapi ya itu waktu itu sempat ada yang barbar banget gitu, sampai aku risih, lo ngapain sih buru-buru kayak apa itu namanya mau ke situ itu buru-buru banget gitu loh, gitu. Bukan karena gak cantik dan lain sebagainya, tapi cara pendekatan gitu. Risih banget. Itu yang pertama. Yang kedua itu ngode-ngode terus gitu ya. Dan dari chattingnya ke teman-temannya dan lain sebagainya. Ya itu yang paling aku rasain, ada beberapa yang dalam tanda kutip itu mepet-mepet kayak gitu sih. Oh, ini dalam hal ininya ya, dalam hal dideketinnya ya. Kalau misalnya dalam hal dideketin tuh emang sih ya. Kalau misalnya kita jadi mawapres, value kita agak naik dikit di mata. Kok dikit banyak ya? Dicapnya itu udah pinter banget. Dicapnya suami idaman. Waduh. Berat. Itu kalian juga ngadepin juga kayak Andika itu. Misal ketika ada orang yang datang sama kalian nih gitu ya. Gimana? Kayak ada orang yang datang sama kalian gitu. Sama seperti kayak Andika, mereka tuh udah minder duluan gitu loh. Karena ngelihat kalian sudah jadi mawapres gitu. Jujur ada sih. Dan lebih jadi ada pilihan loh. Enggak, Ding. Oh, berarti harus sekarang bisa milih ya, Kak ya. Jadi kayak banyak pilihan gitu. Dulu saya tidak ada ya. Sekarang kok ada ya gitu. Biar yang di luar mau memantaskan sih. Waduh. Itu nanti kita ngomong di belakang aja kalau itu ya. Oke. Berarti ada keminderan apa ya? Bukan minder ya. Kayak insecure dari orang-orang terkait dengan yang sudah kita capai gitu, yang lu capai sudah. Perlu memantaskan diri sih. Waduh. Ini PD parah nih. Berarti oke, PD itu perlu ya. Ini si Roy, lagi Roy. Gimana tuh? Lagi apa itu namanya? Dan kadang apa itu namanya? Orang lain itu yang lawan jenis kita itu juga merasa minder ya, benar merasa minder. Benar. Kita ya. Karena nanti kita itu dianggap orang yang sangat serius. Tiap hari dengan Levi, terus kapan bersamanya kayak gitu Pak Septi. Gue juga pernah. Iya. Gimana Tan? Intan pernah ngerasain juga? Oke. Ini Intan agak. Sebenarnya ini juga sih kalau misalnya soal pasangan ya. Kalau misalnya dia dapat mawapres gitu. Enggak, ini disclaimer aja ya. Kan anak-anak mawapres itu biasanya dituntut untuk jadi sempurna gitu kan di luar. Jadi kayak malah tinggal. Aku dapat mawapres. Kaget ya saya. Iya, itu agak nge-lag ya. Ya, kalau misalnya jadi mawapres itu kan biasanya tertutup untuk tersenyum, habis itu perfect. Jadi kadang-kadang itu kalau ke pasangan itu agak galak gitu. Jadi
waktu itu aku pernah denger itu podcastnya si Prilly sama aku lupa sama siapa. Dia tuh karena dia kan entertainer. Ini kita anggap perspektifnya dari Mama Pres ya. Sebagai Mama Pres kan kita dituntut sempurna. Jadi itu kadang hal-hal tidak enaknya kayak kita tuh cenderung kayak marah-marah atau aslinya kita tuh keluar di pasangan. Jadi kalau misalnya kalian mau deketin Mama Pres, jangan cuma lihat dari prestasi ya, terus jangan minder gitu. Kalian harus lebih kuat mentalnya sih. Karena kalau misalnya aku melihat aku dan orang-orang yang berprestasi atau orang-orang yang terlihat baik di luar itu, pasti dia butuh orang yang mengerti. Anjay. Waduh. Ya. Gela. Setuju banget. Iya, Setuju benar. banget. Iya, Itu kan iya, kadang betul. Karena ketidakbalansan itu ya, misalkan kita dengan terbiasa dengan serius dan lain sebagainya, maksudnya itu kita lebih lama dengan laptop dan lain sebagainya, akhirnya slow respon dan lain sebagainya. Nah itu menurutku kurang cocok ketika partner kita itu tipikal yang tiap menit, tiap detik, tiap nafas ya. itu harus ngabarin. Harus Tiap nafas dong. Gitu. Jadi bukan nggak banget, tapi perlu dikasih pengetahuan dan lain sebagainya biar makanya sama-sama memahami balance gitu. Betul. Lo ada Aku untuk miss banget sama orang yang udah punya pacar, maksudnya Mama Pres yang udah punya pacar. Bahkan kemarin teman kita ada yang tunangan. Siapa tuh? Iya. Iya, Natasha FK. Natasha. Itu tunangan, itu bukan nikah. Itu tunangan, Sangjit. Oh my god. Chinese. Jadi itu aku amazed banget kayak how she manage time gitu loh, kayak itu luar biasa sih. Enggak, sorry. Kayaknya duluan kalian aja deh ya. Gue terakhiran. Oke. Baik, sesuai urutan suara Mama Pres. Aduh. Nomor 1 bukan gue dong. Benar, nomor 1 kan siapa? Natasha nomor 2. Ini kita bahas apa sih sebenarnya? Nomor 1 Natasha tahu? Bukan sih, bukan. Oh iya ya. Oh salah ya. Maaf ya, lupa amnesia. Oke. Ini gue pengen nanya. Parah cinta nih. Oke, gue pengen nanya ke Intan. Intan dari tadi ngomong tapi nggak jadi ngomong ya gara-gara jaringannya. Gimana Tan? Ada cerita sama seperti cinta sama Andika nggak? Kayak itu barusan. Apakah jaringannya masih? Nah, gimana Tan? Halo. Oke, aman. Ya, terkait kalau sama pasangan kayak gitu sih pernah sih ya. Setelah aku dapat kayak tahu kalau dia tahu aku jadi kayak Mama Pres gitu, dia tuh langsung ada sih yang datang, ada yang pergi juga gitu. Ada yang datang, ada yang jadi pergi. Yang datangnya tuh ya untungnya yang iya. Gimana tuh ceritanya? Belum sampai pacaran gitu loh ya. Oh, kasihan. Ya jadi apa? keinget lagu Leto nih. Apa tuh lagunya? Yang Ruang Rindu. Oh, gimana tuh lagunya? Di ruang rindu. Datang dan pergi. Oh alah, sabar ya Tan ya. Iya, ya jadi yang begitu apa ya, menurutku dia itu nih begitu kalau dari kata-katanya tuh. Jadi kayak dia itu merasa nggak pantas gitu katanya, nggak pantas sama aku gitu. Padahal lu ngerasa pantas-pantas aja ya Tan ya, sebenarnya ya Tan ya. Ya berarti nggak pantas kok dia kayak gitu. Kok gitu sih Tan? Kok gitu sih jawabnya? kan dia udah nggak berani untuk dekat nih, atau mungkin think positive side-nya ya, mungkin dia menyiapkan diri. Oh, mempantaskan diri nggak sih kata lainnya? Iya apa sih gue? Bener nggak sih gue? Ya, seharusnya dia bisa menimbang. Iya. Enggak. Itu kayaknya masih menahan diri dulu. Oh, menahan diri. Menyeimbangkan bukan diri. Malah pergi. Gimana? Lanjutan. Sumpah lucu banget nih. Jadi antara menyeimbangkan diri, menahan diri, atau memantaskan diri nih sebenarnya orang itu kan. Oke. Intan kayaknya lagi ada masalah jaringan. Kayaknya memantaskan, tapi
Oke. Oke, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Jadi sorry buat teman-teman yang lagi dengerin podcast ini. Emang kalau udah kita bahas teknis itu nggak bisa dikontrol ya. Jadi Intan ini ada beberapa yang kendala jaringan gitu. Jadi intinya adalah Intan barusan tuh pernah mengalami hal yang sama seperti Cinta dan juga Andika, tapi dia tuh datang dan pergi gitu ya. Ya nggak sih? Bilang gitu nggak sih Cinta barusan? Benar-benar. Jadi Ah, kayak dari Kak Intannya bilang kayak harusnya lo jangan pergi dulu, minta tolong nih, harusnya lo jangan pergi dulu. berjuang gitu. Tapi mungkin dari segi cowoknya dia kayak gue tarik ulur dulu nih biar sama tangan, mungkin dia akan nyariin gue nih gitu. Wah, ini Terus seru-seru. sambil dari situ dia memperbaiki diri biar nanti one day entah kapan bisa datang bener-bener kayak langsung lo mau nggak sama gue, anjay. Anjay, si parah gitu kan ya. Kalau dari dia, nah dia nih yang belum ditanya nih. Ada nggak sih yang kayak gitu juga deh? Ini gue bahas perasaan nih. Aman ya, soalnya dari awal udah support sih, jadi Apa ya. nih? Apa nih? Aduh. Support. Wow, ini salah satu produk berhasil nih. Gimana? Ceritakan kepada kita. Waduh, nggak bisa diceritakan ya guys. Oh, Stalking IG-nya dia. Oh. Stalking IG-nya. Oh, lu udah Yang mana punya nih, yang deh. Lu punya. Kebetulan pasif user banget ya aku sih untuk Instagram dan lain sebagainya. Oh, dia anak favorit dia anak FMI, Pak. Apa dia anak Kunet? Enggak. Oh, bukan. Oh, lu udah sama dia sebelum mau Wapres gitu. Iya. Oh, ya udah sih. Siapa yang mau deketin elu, Dea? Lu udah ada yang punya, Dea minta tolong ya. Oke, berarti lu bertahan masih, deh, sama orang ini, deh. Ya, bertahan ya. Sampai kapan, deh? Oh ya, ini pertanyaan sekaligus sampai halal ya harusnya. Amin. Oh, ini berarti habisnya Natasha, Dea. Ayo deh. Jangan dulu dong, jangan dulu. Cari duit dulu lah. Oh, lu nggak usah cari duit, biarin cowoknya yang cari duit. Bener nggak sih gue? Loh, jangan gitu, Roy. Oh, salah gue ya, apa? Perspektifmu gimana? Prinsipnya tuh nggak gitu. Ya, kasih tahu kita. Prinsipnya tuh jangan hanya menikahi cowok kaya, tapi harus jadi kaya juga. Aku setuju. Egaliter itu. Oh, sayang lu udah punya ya, deh. Saja lu. Aduh, semoga ada orang yang kayak dia lagi. Karena kayaknya orang-orang cewek di luar itu nggak kayak gitu. Yang gue tangkap nih ya, kayaknya yang gue tangkap doang nih ya. Enggak gitu, Roy. Oh gitu. Oh my god. Ayo kasih tahu gue. Bahaya nih. Ayo, gimana? Menurut Cinta kayak gimana tuh sebenarnya? Oh, Intan dulu nih. Intan ngomong deh ya. Roy. Intan. Beda. Iya, Intan jaringanmu sangat. Nggak semua cewek itu sukanya sama. Suaraku nggak. Iya, masuk deh, masuk Tan. Ayo lagi Tan. Masuk ini udah jelas nih sekarang. Jelas banget tuh, clear banget sampai kos. Iya. Iya. Beda sih, Roy. Sumpah jaringan. Ya, sekarang putus-putus lagi. Setiap kali Mbak Intan mau ngobrol nih tidak diberkahi dengan sinyal yang ada di sana ya. Ini sumpah lucu banget bagian ini. Naik ke atap dulu. Sumpah ini lucu banget ini ya. Tapi Intan intinya bilang semua cewek tuh nggak kayak gitu, Roy gitu. Ya sorry ya. Bukan semua cewek nggak kayak gitu. Nggak semua cewek nggak kayak gitu. Gimana tuh maksudnya? Nggak semua cewek kayak gitu. Nah. Oh, yang bener yang mana? Yang bener gak kayak gitu apa kayak gitu? Gak semua cewek kayak gitu. Oke. Berarti tidak semua cewek mikir cuma di duit doang ya, tapi dia mau berjuang bareng ya. Ya nggak sih? Betul. Cuma nih kadang-kadang kita menemani dari nol, terus dia kalau udah sukses pergi gitu. Oh, itu pengalaman pribadi Kak apa gimana? Oh, enggak. Itu enggak pengalaman pribadi, itu yang saya lihat di sosial media ya. Lucu banget ini. Banyak sekali seperti itu ya. Kasus-kasus ditemani dari nol, ternyata dia pergi. Oh my god, kasihan banget. Sudah mapan gitu. Jadi kayaknya kalau aku sih berat ya kalau menemani dari nol. Akan lebih baik kalau udah
udah sama-sama apa ya, di fase yang sedang. Tidak di atas, tidak di bawah, menengah lah. Jadi kita ketemu berjuang mencapai puncak gitu. Jadi kayak kita sebagai cewek juga tidak boleh depend tidak boleh bergantung kepada yang cowok. Kita harus punya harus kuat finansial sendiri. Keren. Iya sih. Yang parah itu gini, saat studi S1 gitu ya, itu ya apa itu namanya, jalannya sama kita, ngerjainnya sama kita, minta bantuan kita. Ketika sudah wisuda, Kak, curhat Kak. Dadah kayak. Kayaknya itu cerita yang 2 minggu lalu lo ceritain ke gue nggak sih, Dik? Aduh, aku terpikir. Apa sih? Oke, iya, tapi itu lucu banget sih. Gimana tadi? Siapa yang ngomong? Ada yang sampai bilang gini. Kita wisudanya bareng ya. Bullshit. Aduh. Sabar ya, Dik. Aku wisudanya bareng lagi. Tapi emang nggak bisa bersama aja, Yang kayak gimana nih ceritanya nih? Ini arah gitu. Waduh, ini perspektifnya kok jadi perspektif relationship ya? Mohon maaf. Baik, nanti bisa dibuatkan part yang lain. Bisa. Gue pengen nyoba ngobrol tentang relationship kepada kalian nih. Kayaknya kita buat di perspektif ketiga atau perspektif yang lain ini. Jadi kalau barusan terkait dengan prestasi itu udah banyak banget ya. Jadi mawapres itu ternyata ya tidak semulus itu jalannya ketika sudah lulus gitu kan. Banyak banget ekspektasi, banyak banget hal-hal yang tidak sesuai sama dugaan kita sebelumnya, dan ini kita sudah hadapi ya teman-teman. Jadi perspektifnya teman-teman di sini sudah dari Dea, dari Intan, dari Andika, dari Cinta sudah memberikan perspektif terkait dengan mawapres itu seperti apa. Nah, ini akan menjadi pertimbangan buat teman-teman yang pengen nanti jadi mawapres nih, atau kalau kalian gak hanya jadi mawapres, mungkin punya titel yang banyak banget ekspektasi di luar sana. Nah, itu aja dari kami perspektifnya. Dan mungkin gue pengen ngundang kalian next buat perspektif yang cinta. Kayaknya seru banget di akhir-akhir ini kalau bahas cinta ya. Ya gak sih, Cin? Kalau bahas cinta nih kayaknya seru ya. Terbahas ya. Ya, jadi next mungkin gue bakal bahas lagi sama teman-teman ini dengan orang yang sama di bahas tentang cinta. Wah, ini kalau bahas cinta nih kayaknya seru. Jadi buat teman-teman terima kasih sudah dengerin podcast ini dan see you next episode. Dadah.